Oh ya, apakah sudah terlihat slide-nya, adik-adik? Sudah terlihat, dokter. Sudah terlihat, dokter. Sudah terlihat, dokter. Start Oke, ya, dokter. Oke, kita mulai saja. Selamat siang. Saya Dr. Ida Putu Purnamawati, spesialis anak dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak akan membawakan kuliah tentang hiperbilirubinemia pada neonatus. Ya, jadi ikterus dan hiperbilirubinemia. Apa itu ikterus? Jadi suatu klinis adanya pewarnaan kuning pada kulit dan pada sklera akibat akumulasi dari bilirubin yang tidak terkonjugasi yang terjadi secara berlebihan. Jadi hiperbilirubinemia adalah keadaan terjadinya peningkatan kadar bilirubin dalam darah lebih dari 5 miligram per desiliter dan ditandai dengan adanya ikterus tersebut ya. Jadi ikterus secara klinis karena ada pewarnaan kuning dan kalau hiperbilirubinemia itu dari pemeriksaan darah di mana kadar bilirubinnya meningkat dalam darah ya. Nah, ini ikterus secara klinis lebih terjadi pada lebih dari 60% dari neonatus dan ikterus yang nyata itu tampak bila kadar bilirubin indirect serum di darah lebih dari 5 miligram per desiliter. Nah, ini penilaian klinis untuk tingkat keparahan ikterus. Jadi, eh, kita lihat dari sefalokaudal ya, dari wajah, dada, abdomen, dan telapak kaki. Nah, bila kuning pada wajah itu biasanya kadarnya sudah sekitar 5 miligram per desiliter kurang lebih. Dan pada dada atas itu sekitar 10 miligram, abdomen dan paha atas 15 miligram, dan bila kuning pada telapak kaki biasanya kadar bilirubinnya sudah 20, kurang lebih 20 miligram per desiliter. Jadi kalau secara pemeriksaan visual saja kurang tepat, perlu kita cekkan kadar bilirubin di dalam darahnya. Nah, ini adalah derajat ikterus menurut Kramer. Nah, bisa dilihat pada gambarnya ya, kalau satu itu kepala dan leher, dua eh, satu plus sampai di atas umbilikal ya. Nah, kalau Kramer 3 itu biasanya eh, sampai ini dari wajah, kepala leher, badan di atas umbilikus sampai di atas lutut itu Kramer 3. Nah, kalau 4 itu biasanya sudah muncul pada lengan dan tungkai bawah lutut. Nah, kalau kuningnya sudah sampai telapak kaki atau telapak tangan itu termasuk Kramer 5. Nah, mengapa ikterus ini membuat kita khawatir? Karena peningkatan bilirubin indirect yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan bilirubin ensefalopati, yaitu penurunan kesadaran akibat tingginya kadar bilirubin indirect. Nah, ini posisi klinis bayi yang sudah mengalami kernicterus. Jadi dilihat dari posturnya serta pewarnaan pada kulit atau ikterusnya. Nah, pembagian ensefalopati bilirubin atau penurunan kesadaran akibat bilirubin yang tinggi itu pada tahap 1 biasanya bayinya akan mengalami letargi dan hipotonia. Jadi tonus ototnya lemah, refleks isapnya buruk. Kemudian kalau di tahap 2 dia mengalami demam, kaku, bahkan opistotonus. Nah, kalau pada tahap 3 gejala klinisnya menghilang, tapi ini biasanya merupakan suatu jebakan. Ya, dan tahap 4 bisa terjadi kehilangan pendengaran sensori neural, cerebral palsy yang bersifat koreotetioid, abnormalitas daya pandang, dan retardasi mental. Jadi kalau sudah end stage atau tahap akhir, ini biasanya irreversible, tidak dapat diperbaiki. Oke, ini pewarnaan kuning dan nekrosis neuronal. Eh, jadi ini bisa kita ketahui kalau sudah dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi pada ganglia basal itu terdapat globus pallidus nukleus subtalamiknya, kelainan di nukleus syaraf kranial, bisa di vestibul koklear, okulomotorik, fasialis, maupun nukleus cerebral. Nah, ini adalah metabolisme bilirubin. Ya, jadi
ini adanya pemecahan dari sel darah merah. Sel darah merah di retikuloendotelial system. Jadi dia mungkin yang lebih jelasnya yang ini ya. Nah, jadi yang ini. Oke. Nah, pada pemecahan hemoglobin dan heme itu akan meningkatkan unconjugated bilirubin ya. Unconjugated bilirubin atau bilirubin indirect. Bilirubin indirect normalnya dia berikatan dengan albumin. Nah, bilirubin eh, i- bilirubin indirect ini dia akan eh, larut dalam eh, lemak. Dan dia kalau tidak berikatan dia bisa ke otak, menembus sawar darah otak dan menyebabkan kernicterus. Ya. Kalau kondisi hipoksia akan meningkatkan metabolik acidosis dan meningkatkan eh, aliran bilirubin ke otak. Ini akan memperparah terjadinya kernicterus ya. Nah, secara normal bilirubin yang indirect ini dia akan berikatan dengan albumin dan dia akan menuju hati oleh glucuroniltransferase akan diubah menjadi bilirubin terkonjugasi. Dari bilirubin terkonjugasi dia akan menuju usus dan diekskresikan di bile ke feses, dia akan mewarnai feses menjadi sterkobilinogen. Dan sisanya akan melewati enterohepatic circulation menuju ke hati lagi. Dan yang lain dia akan ke ginjal menjadi urobilinogen mewarnai urin. Nah, bila adanya suatu kondisi hipoksia, metabolik acidosis, kemudian kadar albumin rendah, kondisi bayi prematur, itu akan meningkatkan eh, kadar bilirubin indirect ya. Terus kalau adanya polisitemia, kondisi hematum, terus adanya eh, peningkatan destruksi dari sel darah merah itu juga akan meningkatkan eh, produksi dari bilirubin tersebut. Nah, peningkatan enterohepatic circulation itu bisa terjadi pada bayi prematur, bayi yang mengkonsumsi eh, ASI atau adanya obstruksi usus, dia juga akan meningkatkan enterohepatic circulation sehingga meningkatkan kadar bilirubin dan meningkatkan terjadi memperberat terjadinya hiperbilirubinemia. Nah, ini dia bilirubin indirect itu dia tidak larut dalam air. Biasanya dia berikatan dengan albumin untuk transport dan dia komponen bebas larut dalam lemak. Nah, kalau dia tidak berikatan, dia akan bersifat toksik, terutama untuk otak. Nah, ini perbedaan dengan bilirubin yang direct atau terkonjugasi, yang di, dia biasanya di hati, di konjugasinya ya. Di hati dia akan menjadi bilirubin direct yang larut dalam air, tidak larut dalam lemak, dan tidak toksik untuk otak. Nah, ini kondisi yang di kotak-kotak biru ini itu adalah kondisi yang memperberat terjadi hiperbilirubinemia. Nah, keracunan bilirubin itu apakah dia lebih dari 20, 25 atau 30 itu tergantung dari usia kehamilan atau usia gestasi dari bayi tersebut. Dan proses hemolisis dan morbiditas lain seperti asfiksia, hipoglikemi, asidosis, dan sepsis, serta pengaruh dari obat-obatan yang dapat mengusir bilirubin dari ikatannya dengan albumin. Nah, ini adalah kondisi komplikasi dari hiperbilirubin pada neonatus ya. Jadi, bilirubin yang tinggi itu bisa terdeposisi di otak dan meningkatkan terjadinya neurologic dysfunction yang diindus oleh bilirubin sehingga dapat menyebabkan akut bilirubin encephalopathy atau penurunan kesadaran akibat bilirubin yang di mana bilirubin tersebut akan terdeposisi di basal ganglia cerebellum menyebabkan terjadinya distonia, intractable seizure, gagal nafas maupun kematian. Yang dimana kalau di postmortem dilakukan pemeriksaan patologi dapat ditemukan
pewarnaan kuning pada neuron basal ganglia dan brainstem nuclei dengan neuronal necrosis. Nah, kalau misalnya terjadi secara kronis, itu akan menyebabkan permanent sequel of prior bilirubin deposition. Jadi bisa terjadi cerebral palsy, ya, sensory neural hearing loss atau kehilangan pendengaran atau kelainan pada mata. Nah, mengapa bayi mengalami ikterus pada minggu pertama kehidupan? Jadi bisa terjadi secara fisiologis ataupun patologis. Itu terjadi karena meningkatnya produksi bilirubin akibat turnover dari sel darah merah yang tinggi. Dan pada bayi prematur biasanya umur sel darah merahnya lebih singkat, makanya meningkat produksinya. Meningkat dipecah otomatis produksinya meningkat bilirubinnya, ya. Dan terjadi penurunan ekskresi dari bilirubin tersebut, yaitu menurunnya uptake di dalam hati, penurunan konjugasi di dalam hati, dan peningkatan sirkulasi enterohepatik bilirubin sesuai dari gambar metabolisme bilirubin yang tadi. Nah, biasanya ekskresi bilirubin ini akan membaik setelah 1 minggu. Makanya pada minggu pertama bayi secara fisiologis, secara normal akan mengalami ikterus. Nah, ini apa penyebab kuning? Ya, jadi kita harus bedakan apakah dia ikterus fisiologis atau patologis. Kalau terjadi sebelum 24 jam biasanya disebabkan oleh inkompatibilitas darah karena infeksi ataupun defisiensi G6PD. Kalau terjadi 24 sampai 72 jam bisa terjadi karena fisiologis, bisa karena sepsis, polisitemia, sefalhematom, perdarahan intraventrikuler, atau peningkatan sirkulasi enterohepatik. Kalau terjadi setelah 72 jam, itu bisa karena sepsis, sefalhematom, neonatal hepatitis, atresia biliar, breast milk jaundice, atau kuning karena ASI, atau adanya kelainan metabolik. Nah, ini yang kita harus bedakan apakah dia fisiologis atau patologis. Ini yang harus adik-adik harus tahu, yaitu ikterus fisiologis itu seperti apa. Jadi onsetnya terjadi setelah 24 jam ya, bukan sebelum 24 jam. Kalau sebelum 24 jam tentunya dia terjadi suatu karena kelainan yang tadi saya sebutkan. Kalau fisiologis dia onset setelah 24 jam dan memuncak pada 3 sampai usia 5 hari dan menurun setelah 7 hari. Pada bayi cukup bulan, nah, pada bayi cukup bulan, biasanya rata-rata serum tertingginya itu antara 5 sampai 6. Dan kalau ikterus fisiologisnya berlebihan, ketika bilirubin serum puncak adalah 7 sampai 15 pada bayi cukup bulan. Dan selalu kita harus mempertimbangkan usia bayi dan kadar bilirubin yang kita temukan. Nah, ini dia grafik pada ikterus fisiologis ya. Jadi pada hari pertama itu dia rendah dan puncaknya adalah 3 sampai 5 hari. Bisa sampai 12. Dia akan menurun pada hari ketujuh. Nah, kalau pada bayi prematur ini bisa onsetnya atau awitannya bisa terjadi lebih dini dan puncaknya bisa terjadi lebih lambat. Dan kadar puncaknya bisa terjadi lebih tinggi dan perlu banyak waktu untuk menghilang, sekitar bisa sampai 2 mingguan. Nah, kadar seperti apa yang dianggap fisiologis? Nah, ini adalah perbedaan antara kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan dan prematur. Jadi, pada yang kuning ini bayi prematur puncaknya bisa 5 hari dan dia bisa menurun setelah usia 2 minggu. Nah, kalau pada bayi cukup bulan puncaknya bisa sekitar 3 sampai 5 hari dan hari ketujuh biasanya dia sudah turun. Nah, bagaimana kalau ikterus non-fisiologis atau yang bersifat patologis? Jadi awitannya atau onsetnya terjadi sebelum 24 jam. Jadi sebelum 24 jam tuh bayinya sudah kuning dan tingkat kenaikannya cukup tinggi yaitu lebih dari 0,5 miligram per desiliter per jam. Nah, ada tingkat cut off yang bagaimana sih kita bisa curiga patologis ya kalau misalnya pada bayi cukup bulan dia lebih dari 15 dan pada bayi prematur lebih dari 7 atau 9 sesuai dengan usia gestasi dan berat badan lahirnya.
Nah, kalau dia pada bayi cukup bulan lebih dari 8 hari itu dia masih kuning, atau pada bayi prematur lebih dari 14 hari dia masih kuning, atau adanya tanda-tanda penyakit lain misalnya seperti infeksi seperti itu ya. Nah, ini perbedaan dari grafik hiperbilirubinemia fisiologis dengan non fisiologis. Jadi kalau fisiologis dia puncaknya sekitar 3 sampai 5 hari, dan non fisiologis dia bisa maju dan dia bisa terjadi lebih memanjang waktunya. Nah, ini kita harus nilai juga faktor-faktor risiko ikterus yang jelas. Apakah ada ketidaksesuaian golongan darah, terus kita harus perhatikan usia kehamilannya, apakah dia prematur atau cukup bulan, apakah ada seval hematom atau memar pada kulit, atau ras, eh, atau ras, atau kakaknya juga mengalami ikterus yang nyata, atau dia terjadi ikterus pada 24 jam pertama kehidupan, dan kadar bilirubin sebelum bayi pulang itu dia berada di zona resiko tinggi. Itu kita harus nilai ya. Nah, ini bagaimana mendiagnosisnya? Jadi dengan pemeriksaan darah. Jadi dicek kadar bilirubin total dan direknya. Terkonjugasi itu sama dengan direk ya. Kadar bilirubin total dan direk, dan golongan darah ibu dan tipe resusnya, serta golongan darah bayi dicek DL-nya, hemoglobinnya, serta memeriksa hapusan darah atau blood smear. Dan uji kom terkonjugasi pada bayi itu uji kom bila kita curiga adanya eh, hemolisis yang berlebihan. Nah, tata laksananya apa bila kita menemukan bayi kuning dengan kadar bilirubin yang tinggi, yaitu dengan pemberian minum. Ya, fototerapi dengan transfusi tukar atau memperbaiki kondisi hipoksia, infeksi, asidosis itu harus diperbaiki. Jadi terdapat panduan praktek klinis penata laksanaan hiperbilirubin pada neonatus dan menurut AAP. Jadi penata laksanaan hiperbilirubinemia pada neonatus usia kehamilan 35 minggu atau lebih, jadi tetap dengan memberikan ASI ya. Tindak lanjut terfokus pada berdasarkan resiko tergantung penyebabnya ya. Nah, bila kadarnya berlebih sesuai indikasi itu perlu diberikan fototerapi atau transfusi tukar untuk mencegah terjadinya perburukan ikterus yang berat dan resiko terjadi kernicterus. Nah, ini dia pemberian minum untuk mencegah dan mengobati ikterus neonatorum. Jadi ibu harus menyusui bayinya setidaknya 8 sampai 12 kali setiap hari ya, atau sekitar 2 sampai 3 jam. Karena peningkatan asupan kalori atau dehidrasi kan ususnya bekerja tuh, ususnya bekerja. eh, jadi kalau dia kalau dia minumnya sedikit atau dia dehidrasi, otomatis akan ini meningkatkan enterohepatic circulation sehingga ikterusnya memberat. Nah, kalau pada ibu hamil perlu dicek golongan darah dan jenis resusnya. Karena jika ibu resus negatif atau memiliki golongan darah O, perlu dicek golongan darah bayi ya. Nah, dan kita perlu memantau kuningnya setiap 8 sampai 12 jam. Jika ikterusnya kelihatan lebih tinggi atau cepat dia menjadi kuning, kita harus melakukan pemeriksaan bilirubin berkala. Oke, ini adalah alat bilirubinometer transkutan yang berguna sebagai screening. Uh, ini adalah normogram untuk menentukan risiko berdasarkan kadar bilirubin serum spesifik. Nah, biasanya kita menggunakan ini ya, itu kurva Butani ya. Kurva Butani menurut AAP Juli 2004. Jadi, cara menggunakan kurva ini kita harus menentukan pada X ini adalah usia bayi ya. Usia bayi saat kita temukan kuning, kemudian di Y adalah total serum bilirubin. Kita lihat bayinya apakah dia cukup bulan dan vigorous baby atau baik gitu, tidak ada faktor resiko sakit. Itu di titik-titik ini infant at lower risk lebih dari 38 minggu and well.
Jadi kita lihat misalnya dia 72 jam itu dia kuning gitu. Nah, kita lihat tanda titik-titik ini. Kan ada titik garis putus-putus sama garis lurus. Kalau dia ateram bagus gitu, usia lahirnya tidak prematur dan bayi menangis kuat, dia berada di titik-titik ini. Kalau pada 72 jam, kita plot titiknya berada di sekitar 18. Nah, jadi kalau di cut off-nya itu adalah 18. Kalau di bawah 18, dia perlu dilakukan, kalau di atas 18, dia perlu dilakukan fototerapi. Itu maksudnya ya kurva ini. Menentukan kapan sih dilakukan fototerapi. Tapi kalau bayinya prematur dengan risk factor itu termasuk higher risk. Jadi di maaf. Jadi di garis lurus ini ya, garis lurus. Kalau 72 jam berarti kalau di garis lurus adalah di 14. Nah, kalau bayinya dengan higher risk, terus kadar bilirubinnya di atas 14, dia perlu dilakukan fototerapi. Itu maksud dari kurva ini ya, namanya kurva Butani. Nanti adik-adik akan temui di semua PNPK, buku panduan pasti akan belajar menggunakan kurva ini ya, kurva Butani. Nah, fototerapi itu bukan sinar UV biasa ya, jadi dia mempunyai panjang gelombang tertentu. Ini adalah terapi utama selain diberikan cairan, karena dia gelombang sinar birunya mengubah bilirubin menjadi yang bisa dibuang ya. Nah, jadi gelombang sinar biru mempunyai gelombang panjang tertentu ya. Nah, prinsipnya adalah dia merubah unconjugated bilirubin menjadi diisomerisasi sehingga dia water soluble, larut dalam air. Jadi dia mengubah bilirubin unconjugated atau yang indirect tadi dengan menjadi bilirubin yang larut dalam air sehingga bisa keluar lewat urin. Nah, ini dari prinsip dari fototerapi ya. Prinsip fototerapi. Mengubah unconjugated bilirubin yang tidak larut air menjadi larut air. Nah, ini adalah gambar bayi yang mendapatkan fototerapi sinar biru dengan panjang gelombang tertentu. Nah, fototerapi intensif jadi dengan sumber cahaya tertentu ya. Kemudian harus diperhatikan juga jarak dari cahaya. Cahaya, cahaya fluorescence harus berada sedekat mungkin 9 sampai 10 cm dari bayi. Nah, apakah bisa menyebabkan panas berlebih? Bisa ya. Makanya kita harus perhatikan suhu bayi yang mendapatkan fototerapi. Nah, daerah permukaannya maksimal. Jadi kita harus melepaskan semua pakaian kecuali popok dan menggunakan pelindung mata seperti pada gambar tadi gambarnya. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau fototerapi intensif itu disinar secara terus-menerus dan tetap harus bayinya diberikan minum supaya tidak dehidrasi. Apa komplikasi dari fototerapi? Jadi biasanya sih jarang ya memberikan pemisahan ibu dan bayi kan dipisah ibu dan bayinya serta meningkatkan insensible water loss atau dan dehidrasi pada bayi prematur atau kalau bayinya ada stasis aliran empedu, dia bisa memberikan pewarnaan hijau atau seperti eh, bronze baby syndrome namanya. Nah, penurunan bilirubin serum yang bagaimana yang diharapkan terjadi dengan fototerapi. Jadi, kecepatan penurunan bergantung pada efektivitas fototerapi. Efektif atau enggak nih, dan tergantung dari penyebab yang mendasari ikterus tersebut. Kalau ada infeksi, tentunya kita harus atasi infeksinya juga. Nah, dengan fototerapi intensif, penurunan awal dapat mencapai 0,5 sampai 1 miligram per desiliter per jam pada 4 sampai 8 jam pertama. Kemudian menjadi lebih lambat. Nah, tergantung dari alatnya. Kadang alat tertentu ada yang memberikan
fototerapi, bisa memberikan fototerapi intensif atau fototerapi standar. Kapan kita harus hentikan? Nah, tergantung dari usia bayi dan kadar bilirubin yang tak terkonjugasi atau indirect, dan tergantung dari penyebab hiperbilirubinemia. Kalau misalnya bayinya kuning karena fisiologis, terus kadarnya sudah turun sesuai kurva Butani tersebut, kita bisa hentikan pemberian fototerapi. Nah, nah, selain fototerapi, bisa juga dilakukan dengan transfusi tukar, tapi ini khusus untuk kasus yang berat ya. Kasus yang berat karena tindakan ini bersifat invasif, yaitu eh, dapat lebih berisiko tindakannya ya. Dia dapat menurunkan bilirubin secara cepat dan menghilangkan antibodi. Ini adalah panduan untuk transfusi tukar pada bayi dengan usia kehamilan 35 minggu atau lebih. Jadi sama sesuai dengan usia bayi dan total serum bilirubinnya. Jadi dia mengganti dengan eh, darah bayi itu diganti dia ya, transfusi tukar. Nah, komplikasinya banyak, bisa gagal jantung, bisa hipoglikemi metabolik, emboli, trombositopeni, bisa infeksi, bisa NEC atau enterokolitis nekrotikan, dan bisa tidak ada perubahan, makanya dia sudah mulai jarang dilakukan transfusi tukar ini. Karena dengan pemberian fototerapi intensif, terbukti sudah lebih cepat menurunkan, makanya tindakan ini jarang dilakukan. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan kapan kita melakukan transfusi tukar dan pada kadar bilirubin berapa. Ya, jadi kalau ini gestational week-nya, kalau misalnya dia bayinya usia gestasi 28 minggu seperti itu, kalau kadar bilirubinnya 5 atau 6 sudah harus dilakukan fototerapi. Tapi kalau pada usia bayi, usia kehamilannya 34 minggu gitu, batasannya atau cut off kadarnya juga berbeda. Dia di atas 12 perlu dilakukan fototerapi ya. Jadi tergantung dari usia gestational age-nya atau usia gestasinya ya, dan kadarnya. Oke, itu kuliah saya tentang hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Nah, mungkin apakah kita lanjutkan dengan kuliah hipoglikemi atau diskusi dulu? Kalau enggak, eh, saya izin jawab konsul dulu. Oh, misi dokter mau bertanya.
Halo, maaf tadi saya jawab konsul. Ya, apakah saya lanjutkan? Mau bertanya dulu ya? Ya, silakan. Baik dokter, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Aldo Sulaiman dengan digit NIM terakhir 001. Nah, di sini saya mau bertanya tadi tentang prematur itu dan hipoglikemia kayak gitu. Nah, pertanyaan saya di sini itu bagaimana kombinasi kalau misalnya itu prematuritas, hipoglikemia, dan juga asidosis metabolit itu meningkatkan fraksi bilirubin itu secara bebas. Eh, Seperti outbound bilirubin, meskipun kadar bilirubin itu totalnya itu belum terlalu tinggi. Dan mengapa kondisi ini dapat mempercepat terjadinya ensefalopati bilirubin itu sendiri, dokter? Terima kasih. Ya, jadi kalau dia hipoksia atau dia kekurangan oksigen, asfiksia seperti itu ya. Jadi dia akan meningkatkan ikatan bilirubinnya itu sama albumin itu akan terganggu dia. Normalnya kan dia harus berikatan dengan albumin, tapi eh, kondisi-kondisi seperti itu, infeksi, eh, hipoksia, kondisi asidosis metabolik, dia akan mengganggu ikatan tersebut ya, mengganggu ikatan tersebut sehingga bilirubin indirectnya meningkat. Nah, seperti kita tahu bilirubin indirectnya ini kan dia tidak larut dalam air dan dia mudah masuk ke otak. Jadi kadar yang sedikit pun itu akan menyebabkan terjadinya karena dia masuk ke otak, kadar sedikit pun dia akan meningkatkan terjadinya kondisi ensefalopati bilirubin atau kernicterus seperti itu. Makanya dia menjadi bahaya dan kondisi ini akan memperberat terjadinya hiperbilirubin tersebut. Ya, nah seperti itu ya eh, Baik, penjelasannya dokter. ya. Terima kasih banyak, dokter. Hipoglikemi itu meningkatkan kondisi prematur itu juga meningkatkan tingginya kadar bilirubin indirect dalam darah. Ya, oke, siapa lagi yang bertanya? Jadi intinya pada dasarnya hiperbilirubin itu karena dia pemecahan pemecahan hemoglobinnya yang meningkat, terus ekskresinya yang berkurang, terus peningkatan sirkulasi enterohepatiknya yang meningkat, sama konjugasi ke hatinya itu yang berkurang, itu yang akan meningkatkan bilirubin indirect dalam darah, yang itu yang bahaya ya. Oke, ya, yang lain ataukah ada pertanyaan atau masih bingung mau nanya apa ya? Ya, intinya kalau lihat bayi kuning, kita harus pikirkan bayi baru lahir kuning, dia cukup bulan apa prematur gitu ya. Terus dia kuningnya karena fisiologis atau patologis. Kan tadi ada tuh kriteria ikterus fisiologis, kriteria ikterus patologis. Sama kadar berapa yang dia perlu kita tata laksana. Yang utama adalah pemberian cairan. Kemudian fototerapi, ya itu yang dua yang utama. Dan atasi faktor risiko yang menyebabkan kuning tersebut kalau dia memang patologis. Nah, ada yang bilang kalau dijemur untuk menurunkan kuning itu tidak ya. Kalau jemur tidak untuk menurunkan kuning. Yang menurunkan kuning adalah dengan dia minum karena dia minum, bayinya minum, ususnya kan bergerak nih. Ususnya bergerak, jadi menurunkan sirkulasi enterohepatik. Ya, karena kalau sirkulasi enterohepatiknya meningkat, ya otomatis dia akan eh, meningkat bilirubin indirectnya dan nambah kuning ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau belum, saya lanjutkan dengan kuliah yang kedua ya. Mungkin nanti sambil jalan, nanti kan saya share
slide-nya, adik-adik bisa pelajari lagi dan kalau ada eh, hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dengan kuliah yang kedua ya, tentang hipoglikemi. Oke, saya lanjutkan kuliah tentang neonatal hipoglikemi. Ya, jadi hipoglikemi ini merupakan kelainan metabolik yang sering terjadi ya. Jadi suplai glukosa yang rendah ke alat vital khususnya di otak dan ini bisa terjadi berulang yang dimana bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Nah, berapa sih yang kita sebut hipoglikemi yaitu kadar gula darah kurang dari 47 miligram per desiliter. Nah, pada neonatus aterem atau cukup bulan, usia kurang dari 72 jam, disebut hipo bila kurang dari 35 dan pada bayi prematur, KMK itu adalah kecil masa kehamilan, usia kurang dari seminggu, batasannya adalah 35. Tapi pada bayi baru lahir itu bisa 47. Ya, nah, hipoglikemia terjadi pada 10% newborn. Biasanya muncul pada 24 sampai 48 jam pertama kehidupan. Nah, pada bayi baru lahir yang sehat itu biasanya memerlukan glucose infusion rate yang lebih tinggi 2 sampai 3 kali per kilo berat badan dibandingkan dewasa. Berapa sih cut off point-nya? Jadi menurut AAP atau American Academy of Pediatrics itu blood glucose-nya kurang dari 47, tapi menurut Pediatric Endocrine Society itu blood glucose-nya kurang dari 50 yang bisa bersifat transient ataupun persisten. Nah, terdapat transisi glukos metabolisme pada saat bayi baru lahir. Mungkin yang ini lebih jelas. Nah, jadi pada fetus, pada eh, janin yang pada janin itu suplai glukosnya masih dari ibu, yaitu 70% dari eh, ibunya ya. Proses glikogenolisis, gluconeogenesis, dan fatty acid oxidation itu tidak aktif. Tapi pada saat lahir, jadi dia terputus. Asupan glukos dari ibu itu terputus pada bayinya. Nah, ini terjadi adaptasi ya. Terjadi adaptasi langsung karena diputuskan tali pusatnya. Bayinya eh, rendah kadar gula darahnya. Terjadi pada 10% bayi baru lahir cukup bulan yang sehat dan 47% sampai 52% pada bayi baru lahir yang beresiko. Nah, low blood glucose ini terjadi secara sementara dalam 1 sampai 2 jam sampai 48 jam pertama. Biasanya 30 sampai 50 miligram per desiliter dan ini bisa menimbulkan gejala atau tanpa gejala atau asimptomatik ya. Nah, terjadi postnatal adaptation. Nah, pada postnatal transition phase, dia akan menurun insulinnya menurun gitu ya. Insulin menurun menyebabkan terjadinya peripheral glucose utilization-nya itu menurun. Nah, terus terjadi glucose production endogen ya. Dan terjadi peningkatan thyroid stimulating hormone itu meningkat menyebabkan terjadinya glycogenesis, gluconeogenesis
neogenesis imbangan. Nah, namun bila itu terjadi secara berkepanjangan, long term konsekuensinya, nah, tentunya akan meningkatkan ini mengganggu perkembangan neurodevelopmentalnya ya, mengganggu perkembangan kognitif, visual motor impairment dan executive dysfunction dan perkembangan lah intinya ya, karena otak kita tumbuh memerlukan glukose dan kalau itu terjadi secara terus-menerus tentunya akan menyebabkan kerusakan otak. Nah, ini adalah kategori dari neonatal hipoglikemia. Jadi, transisional. Transisional ini biasanya umum terjadi pada bayi baru lahir. Biasanya sih ringan dan akan teratasi dalam 2-3 hari setelah lahir. Nah, kalau terjadi perinatal stress yang induce neonatal hipoglikemia itu pada kondisi ini, misalnya bayinya IUGR atau kan dengan brain injury ya. Ada, jadi intinya ada yang transisional karena proses transisi aja, bisa karena juga bayinya yang perinatal stress atau bisa terjadi yang persisten. Nah, ini peranan-peranan hormonal regulation pada metabolic system ya. Insulin itu eh, berperan, nah ini menghambat glicogenesis, menghambat gluconeogenesis, menghambat lipolisis, dan menghambat ketogenesis. Dan peranan glukagon, kortisol, growth hormone, epinefrin bisa dilihat pada tabel ya. Nah, ini glucose metabolism pada transition phase. Jadi, 2 jam pertama biasanya insulin menurun, glukagon meningkat, average blood glucose 56. Tapi 24 jam pertama, ini peranan terjadi glycogenolysis, gluconeogenesis, terus 24 sampai 48 jam pertama atau lebih dari 48 jam. Jadi 30% newborn itu punya blood glucose-nya kurang dari 50 mg per desiliter yang dikarenakan karena proses transisional hipoglikemia yang terjadi pada 2 jam pertama. Nah, bagaimanakah tanda dari hipoglikemi? Jadi kadang tidak spesifik ya. Kadang tidak spesifik, kadang juga bayinya terjadi aktivasi dari simpatik nervous system. Misalnya dia pucat, terus kejang, jitteriness, tremor, takipno, napasnya cepat, berkeringat, bayinya irritable, gelisah, muntah, atau bayinya dingin, temperatur instability, atau bayinya takikardi. Itu karena aktivasi dari sympathetic nervous system. Atau karena terjadinya kondisi neuroglycopenic, yaitu karena adanya disfungsi otak. Dia bisa nangisnya lemah, letargi, atau bisa dia high pitch cry. Jadi tangisannya melengking seperti itu ya, atau bayinya apnu, tidak bernafas, tiba-tiba diam gitu, apnu. Atau bayinya letoy, hipotonia, atau bayinya kejang, atau bayinya tidak sadar, itu bisa suatu tanda terjadi suatu hipogliksemia, hipoglikemia.
Nah, biasanya kita ini ya suggestive finding atau penemuan yang eh, kita curigai adanya persistent hipoglikemia. Kalau kita sudah cek hipoglikemi tapi kita sudah berikan glukose tapi masih hipoglikemianya persisten, kita perlu mencari tahu apakah ada suatu tanda shock atau sepsis, kemudian apakah ada suatu tanda infant plethoric atau polisitemia, di mana hematokritnya meningkat lebih dari 65%, atau ada kondisi makrosomia. Jadi makrosomia bayinya besar lebih dari 4.000, terus atau adanya suatu sindrom. Jadi bayinya memang ada kelainan seperti sindrom Down, eh, Edward syndrome, terus dan sindrom-sindrom yang lain. Atau adanya midline defect and micropenis, katarak. Katarak ini ada gambar katarak ya pada bayi, lensanya keruh. Terus atau ada makroglosia. Makroglosia itu lidahnya besar. Biasa terjadi pada Down syndrome atau dengan kondisi hipotiroid kongenital. Atau large liver, hatinya membesar atau ada ompalokel. Kalau misalnya ada kondisi ini dan persisten hipoglikemia bisa bisa saja itu terjadi karena kondisi-kondisi ini yang perlu kita cari tahu. Ya, siapa aja yang beresiko mengalami hipoglikemi? Jadi ada faktor resiko ibu dan bayi ya. Kalau misalnya maternal diabetes atau deficiency in glucose tolerance, jadi ibunya diabetes ini gestasional, ibunya DM, jadi kita perlu cekkan glukosa darah dari bayinya. Atau ibunya mengalami perinatal stress seperti preeklamsi, hipertensi, nah itu perlu dicek. Nah, atau kondisi early pregnancy dengan large gestational infant, jadi bayi besar masa kehamilan, bayi yang lahir lebih dari eh, 4.000 atau kita plot di kurva Lubchenco lebih dari persentil 90 itu termasuk besar masa kehamilan, bayinya besar ya. Dan ibu yang mendapat antidepresan seperti antidepresan, tokolitik atau beta blocker atau ibu dengan kecanduan itu perlu dicek gula darah dari bayinya. Nah, faktor risk factor neonatal misalnya bayinya prematur atau bayinya eh, retardasi pertumbuhan pada saat intrauterin, bayi dengan small gestational age SGA atau kecil masa kehamilan, bayi besar masa kehamilan atau LGA large gestational age, bayi dengan asfiksia, hipotermi, distress nafas, bayi sakit sepsis, bayi PJB atau congenital heart defect, bayi yang delayed breastfeeding atau tidak minum atau adanya kelainan congenital metabolic atau endocrine disorder, kita perlu lakukan pemeriksaan gula darah pada bayinya. Nah, ini penyebab yang berkaitan dengan faktor risiko tersebut. Jadi, kalau bayi preterm, prematur, atau dia postmatur, bayi dengan kecil masa kehamilan atau retardasi pertumbuhan pada saat berat badan yang lahir tidak sesuai dengan usia gestasinya, biasanya dia mengalami inadequate glycogen stores. Jadi penyimpanan glukosanya itu selama trimester ketiga kehamilan itu terganggu, ya suplai glukosnya terganggu sehingga pada saat lahir dia bisa mengalami hipoglikemia. Ya, terus pada kalau bayinya besar, ibunya DM atau bayinya ada kelainan ini sindrom gitu curiganya bisa terjadi hipoglikemia terjadi karena proses hiperinsulinemia. Jadi peningkatan fetal insulin production itu menyebabkan insulinnya tetap tinggi setelah delivery ya, dan menyebabkan hipoglikemi. Terus pada bayi dengan asfiksia, bayi sakit nih, bayi post resusitasi, bayi shock, bayi sepsis, distress nafas,
sesak, hipotermi, biasanya karena utilisasi glukosanya meningkat, ke kecepatan metaboliknya meningkat sehingga terjadi deplesi simpanan glukosa yang terjadi cepat dan menyebabkan hipoglikemi. Nah, bagaimana kalau kita curiga ada bayinya suatu sindrom, wajahnya dismorfik, itu biasanya karena eh, penurunan glikogenolisis, gluconeogenesis karena metaboliknya ya. Apa yang kita lakukan kalau kita menemukan bayi dengan hipoglikemi gitu ya. Nah, ini artinya bayi yang simptomatik screening and management postnatal glucose hemostasis in late preterm and term SGA. Uh, Elga infant. Nah, ini kalau dia simptomatik memberikan gejala dan gula darahnya kurang dari 40, gejalanya seperti apa? Seperti yang tadi, misalnya dia letargi, apnu, bayinya dingin, atau bayinya gelisah, tonus ototnya lemah, kita cek di bawah 40, kita harus segera memberikan glukosa intravena ya, dengan biasanya dengan dextrose 10% 2 cc per kilo. Kalau bayinya asimptomatik tidak ada gejala, nah uh, birth saat baru lahir sampai 44 jam pertama itu uh, kurang dari 25 kita berikan minum bayinya ya, terus di initial feed within 1 hour. Nah, terus dicek 30 menit setelah minum. Nah, kalau misalnya kurang dari 25, initial screen 25. Kalau dia kurang dari 25, kita berikan glukose IV. Tapi kalau 25 sampai 40, kita berikan minum dulu ya. Berikan minum. Nanti dicek lagi 30 menit setelahnya. Sampai target glukos di atas 45. Nah, tapi kalau misalnya usia 4 jam sampai 24 jam, kita berikan dulu dia eh, minum tiap 2 sampai 3 jam, baru dicek glukosenya. Nah, screen kurang dari 35 itu diberikan minum dan dicek 1 jam. Setelahnya kalau masih kurang dari 35 dia perlu diberikan glukosa intravena. Tapi kalau 35-45 diberikan minum lagi dan dicek kadar glukosanya. Ya. Nah, ini di kotak yang paling bawah, symptom of hypoglycemia yang meliputi irritable, tremor, kejang, refleks moronnya meningkat, atau dia letargi, fluopiness, cyanosis, apno, tidak mau menyusu, itu adalah gejala dari hipoglikemia. Untuk mencapai glukosa darah itu 40 sampai 50 dan tetap kalau kita memberikan glukose kita harus evaluasi gula darahnya setiap 30 menit. Ya, 30 menit kalau masih rendah ya bolus lagi. Seperti itu maksud dari alur ini ya. Nah, ini kalau pada asimptomatik infant. Jadi diberi minum eh, tiap 2 sampai 3 jam. Ya, kemudian dicek 30 menit kemudian. Bila hasilnya di bawah 25, ya perlu dipasang infus, dimasukkan dextrose. Tapi kalau 25 sampai 45 bisa minumnya dilanjutkan dan diberi eh, infus maintenance dextrose ya. Tapi kalau di bawah 45 itu cukup diberikan minum tiap 2 sampai 3 jam. Tapi kalau misalnya masih rendah, tetap diberikan infus dextrose ya.
Feed every 2 sampai 3 jam. Continuous intravenous dextrose 10%. Dengan berapa kita ngasih volumenya yaitu 80 sampai 100 mili per kilo per hari. Kapan kita stop evaluasi plasma glukosnya jika targetnya sudah di atas 45 atau eh, dia sudah full minumnya, trial feedingnya 2 sampai 3 kali pengecekan itu normal, baru di stop. Nah, ini namanya glucose infusion rate. Jadi kecepatan pemberian glukosa. Kita perlu mengetahui apakah konsentrasi glukosa yang kita berikan dan kecepatan infus yang kita berikan serta berat badan bayinya. Ya, ini agak ini ya eh, lebih ribet ya, glucose infusion rate. Nah, biasanya kalau di infus perifer itu paling maksimal memberikan dextrose 12,5. Tapi yang ada di sediaan yang ada biasanya adalah dextrose 10%, dextrose 5%, dan dextrose 40%. Jangan memberikan bayi dengan dextrose 40%. Nanti bisa melepuh infusnya. Kalau pada bayi itu pemberian dextrose paling tinggi itu 12,5. Tapi itu dengan pencampuran dextrose 10% dan 40%. Paling gampang lah dengan diberikan dextrose 10% ya 2 cc per kilo. Nah, kapan bayinya bisa dipulangkan? Tentunya bila gula darahnya normal dan minumnya bagus ya, serta tidak ada gejala simptom hipoglikemia. Jadi kesimpulannya adalah hipoglikemi tergantung pada target dan cut off dari konsentrasi glukosa dan maintenance dari glukosa tersebut sangat penting untuk mencegah eh, komplikasi jangka panjang dari hipoglikemia karena dapat menyebabkan kelainan dari tumbuh kembang anak tersebut ya dan perlu mengenali resiko dan investigasi awal terjadinya persisten hipoglikemia. Oke, terima kasih. Silakan bagi yang ingin bertanya tentang neonatal hipoglikemia. Oke, apakah ada yang ingin bertanya tentang hipoglikemi pada bayi baru lahir? Jadi yang penting poinnya di sini adalah adik-adik mengetahui kapan kita mengecek gula darah pada bayi baru lahir ya. Tentunya pada saat bayi sakit resusitasi, jadi dia distres nafas, dia sesak, dia tidak menangis, itu perlu kita cek gula darah tanpa memandang apakah bayi prematur atau tidak. Itu harus dicek karena stres pada bayi itu bisa menyebabkan hipoglikemi ya. Kalau misalnya dia gula darah batasannya adalah 50 mg per desiliter. Kalau di bawah 50 Anda harus segera memberikan
bolus dextrose 10% 2 cc per kilo. Intinya itu ya. Karena kalau pada kondisi dia gula darahnya rendah, bayinya stres, bayinya sesak, tentunya akan memperburuk kondisi bayinya. Jadi penting sekali dicek gula darahnya ya. Kalau bayinya sehat, bayi menangis, menangis guer-guer gitu ya, tidak ada masalah. Kita lihat berat badan bayinya kan ada perlu di screening, perlu dilakukan screening. Misalnya berat badan bayinya rendah, kurang dari 2.500 ya, atau bayinya prematur, atau bayinya ibunya DM. Nah, ibunya dengan insulin itu perlu kita cek. Atau bayinya besar, bayinya gede, lebih dari 4 kilo, atau bayi yang lahir kita cek berdasarkan kurva Lubchenco, dia besar masa kehamilan atau LGA. LGA besar masa kehamilan. Bayinya gede nih. Perlu kita cek gula darahnya ya, karena sebagian seringnya itu menyebabkan dia bayinya itu hipoglikemi gitu ya. Apalagi bayinya ada gejala dia apno, dia eh, letoy, hipotonia, kejang. Nah, itu harus dicek gula darahnya ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Jadi pada, ya silakan. Baik, terima kasih Udah atas bagus gede kesempatannya. Widyasmara deh. Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, dokter. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait dengan hiperbilirubinemia yang menjadi PPT pertama yang telah dijelaskan tadi. Di situ pada bagian yang dokter bagikan itu ada akut bilirubin encephalopati dan juga kronik bilirubin encephalopati. Di mana berdasarkan saya baca di sini, kronik bilirubin encephalopati ini dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran. Jadi saya izin bertanya, kenapa kemudian keadaan atau kondisi hiperbilirubin ini dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran dari penderita hiperbilirubin ini? Terima kasih. Ya, jadi biasanya kalau kronik bilirubin encephalopati itu dia eh harus saya share lagi ya. Ya, ini jadi kronik bilirubin encephalopati. Jadi eh, deposisi bilirubinnya itu di koklea dan auditory brain system of nuclei. Makanya dari situ dia bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Karena deposisinya di ini yang mempengaruhi otak, yang mempengaruhi pendengaran di auditory dan koklear ya. Itu yang menyebabkan eh, sering terjadi sensory neural hearing loss. Nah, kalau misalnya dia di bank ke bilirubinnya nempelnya di basal ganglia dan cerebellum, tentunya dia akan menyebabkan chorioatotoid cerebral palsy. Seperti itu penjelasannya ya. Jadi di otak itu tergantung dia nempelnya di mana. Di situ, di otak yang mempengaruhi itulah yang menyebabkan yang terjadi kelainan. Dan daerah ini yang sering dihinggapi oleh bilirubinnya ini, ya, sehingga menimbulkan sekuel yang permanen.
panen. Ya, sampai di sana paham? Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, Terima ya. kasih. Terjadi sequel. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi poinnya bagaimana apa definisinya yang perlu Anda eh, poin-poinnya karena kalau terlalu banyak kan pasti eh, nggak hafal ya. Jadi intinya adalah definisinya apa, terus bagaimana patofisiologinya, metabolisme normalnya seperti apa. Terus kalau uh, bilirubin cut off batasannya seperti apa terapinya, ya. Nah, tanda dan gejalanya tentunya kan kuning dengan sesuai kremernya yang tadi ya saya share ya. Dia baru bisa menimbulkan pewarnaan yang jelas di kulit kalau kadarnya lebih dari 5 ya. Kremernya seperti apa, berapa batasan cut off kadarnya dan usia gestasinya. Terus diplot di kurva Butani serta kapan dia terindikasi diberikan fototerapi atau hanya minum saja. Dan bedakan apakah dia fisiologis atau patologis ya. Terus kalau hipoglikemia, nah Anda harus tahu definisi hipoglikemianya itu apa. Terus metabolisme dan proses transisionalnya dia bayi baru lahir itu seperti apa ya. Dan kapan kondisi yang akan menimbulkan hipoglikemia. Kayak tadi kan ada hipoglikemia neonatal yang proses transisi, kemudian karena stres perinatal, dan karena dia persisten hipoglikemi. Terus apa tanda dan gejalanya ya? Dia bisa asimptomatik, bisa simptomatik ya. Nah, dan eh, kadar berapa kita treat hipoglikemianya itu ya. Dan tentunya eh, ingat screeningnya, bayi-bayi apa yang perlu kita cek gula darahnya ya seperti yang tadi saya bilang. Bayi sakit itu harus dicek ya. Apa bayi sak bayi sakit, bayi tidak sakit. Bayi tidak sakit yang seperti apa? Misalnya dia prematur, ibu DM, bayinya BBLR. Nah, itu harus dicek ya. Sampai di sana ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, waktu ternyata sudah mau menunjukkan pukul 15.30 ya. Mungkin kalau misalnya masih bingung dengan apa yang ditanyakan, nanti saya share aja slide-nya, Anda bisa pelajari kembali. Eh, Kalau misalnya masih belum jelas, bisa ditanyakan lagi ya. Oke, oke. Sudah ya, sudah. Kalau begitu, eh, saya akhiri aja eh, untuk kuliah pada sore hari ini.